Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika masuk 10 terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan kain menghidupkan malam dan membangunkan istri atau keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di nomor 2024 dan Muslim di nomor hadis 1174. Kemudian di hadis lain disebutkan, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari di nomor hadis 2017 dan juga Muslim di nomor hadis 1169. Wanita dianjurkan untuk meningkatkan intensitas ibadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk mencari kebaikan dan meraih keutamaan Lailatul Qadar, sama seperti laki-laki. Bahkan di 10 malam terakhir, laki-laki dianjurkan untuk membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat malam, sebagaimana hadis yang telah saya bacakan sebelumnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah menyampaikan akan beriktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ia segera meminta izin kepada beliau untuk beriktikaf dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di nomor hadis 2045 dan di nomor hadis 1172. Dalam riwayat lain, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Sepeninggal beliau, istri-istri beliau pun melakukan iktikaf. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim di nomor hadis 2026 dan 1176. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan wanita yang ingin beriktikaf. Sebagaimana penjelasan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang wanita boleh saja melakukan iktikaf asalkan satu, harus mendapatkan izin dari suaminya. Kedua, ketika suaminya meminta istrinya untuk membatalkan iktikaf, maka boleh-boleh saja dia membatalkan. Kenapa? Karena iktikaf ini sifatnya adalah sunnah, sedangkan mentaati suami adalah sifatnya wajib. Namun ada dua jenis iktikaf di sini, yaitu ada iktikaf yang sifatnya sunnah dan ada yang iktikaf sifatnya wajib. Iktikaf menjadi wajib jika itu merupakan nazar. Maksudnya ketika kita bernazar, misalnya saya akan melakukan iktikaf selama 10 hari berturut-turut di akhir bulan Ramadan tahun 2023 ini, maka itu akan menjadi wajib jika Anda menazarkan sebelumnya. Tapi jika Anda melakukan iktikaf tidak dengan nazar, itu berarti iktikafnya adalah sunnah. Kemudian syarat yang ketiga yaitu hanya boleh dilakukan di masjid, sebagaimana syaratnya bahwa iktikaf itu sah jika dilakukan di masjid, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri beliau pun melakukan iktikaf di dalam masjid. Seorang wanita tidak boleh beriktikaf di ruang sholat yang ada di rumahnya. Ini dalam kitab Al-Mughalah di bab 5 halaman 193, dan tidak diharuskan mengikuti salat berjamaah di dalam masjid karena hukum sholat berjamaah tidak wajib baginya. Yang keempat, wanita yang beriktikaf di masjid harus dalam ruang tertutup. Ketika istri-istri Rasulullah hendak beriktikaf, mereka menyuruh dibuatkan semacam kemah
khusus untuknya di dalam masjid. Selain itu, masjid merupakan tempat umum yang selalu didatangi oleh kaum laki-laki dan sebaiknya mereka tidak saling melihat. Kelima, sibuk dengan ketaatan. Jadi selama iktikaf, seorang yang berniat melakukan iktikaf harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Misalnya memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat sunat, bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir, dan muhasabah. Selama iktikaf dimakruhkan menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Juga dimakruhkan menahan diri dari berbicara atau dalam iktikaf itu kita berpuasa bicara. Bolehkah kita keluar dalam keadaan iktikaf? Boleh-boleh saja. Yang penting keperluannya itu mendesak. Dalam sebuah cerita, Amrah menceritakan ketika beriktikaf, Aisyah radhiyallahu anha pergi ke rumah jika ada keperluan, lalu mengunjungi orang sakit sejenak untuk bertanya tentang keadaannya. Hal ini ia lakukan sambil berlalu tanpa menghentikan langkahnya. Al-Muhanna Abdul Razak nomor 8055 dengan sanad yang sahih. Akan tetapi jika dia meninggalkan tempat iktikaf tanpa keperluan yang jelas, maka iktikafnya dianggap batal. Dalam beriktikaf juga tidak boleh berhubungan badan suami istri sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, dan janganlah kamu mencampuri mereka sedang kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Bolehkah perempuan atau suami istri menyentuh suaminya atau istrinya? Diperbolehkan menyentuh tanpa disertai syahwat sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 2029, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiringkan kepalanya kepadaku ketika beliau sedang tinggal di dalam masjid atau beriktikaf, lalu aku menyisir rambutnya sedang aku sendiri ketika itu sedang haid. Istihadah boleh iktikaf. Wanita yang mengalami istihadah boleh beriktikaf jika ia dapat menjaga kebersihan masjid. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang istihadah ikut beriktikaf bersama beliau. Ia dapat melihat warna merah dan kuning yang keluar darinya sehingga terkadang kami meletakkan wadah di bawahnya ketika ia sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2037 dan Muslim nomor 2476. Bolehkah temui suami di tempat iktikaf? Berdasarkan hadis Safiyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa ia pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tinggal di masjid pada 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim nomor 2053 dan Muslim nomor 2175. Dalam keadaan iktikaf, perempuan boleh menerima lamaran atau boleh dinikahi. Wanita yang sedang melaksanakan iktikaf boleh dilamar atau dinikahi. Yang terlarang adalah berhubungan badan. Baik, selanjutnya kita akan memperjelas tentang hadis yang terakhir, bolehnya perempuan istihadah melakukan iktikaf.